para ulama, kenapa di Mekah kalau untuk ibadah lebih besar pahalanya dibanding kota Madinah? Sebab terbesarnya adalah kota Makkah dahulu itu dibangun oleh para malaikat. Nah, kota Makkah dahulu itu dibangun dan ditentukan area-area titiknya itu oleh para malaikat. Sehingga ibadah di Masjidil Haram di seluruh tanahnya itu adalah bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Makanya kalau ya aturan di kota Makkah seperti misalkan berperang atau juga membunuh hewan, lalu mematahkan ranting ya, atau juga mengambil barang temuan, itu adalah dosa-dosa besar. Yang mana dosa besar ini harus ada kafaratnya, harus ada diyatnya. Nah makanya kalau di Madinah itu juga dilarang. Seperti ada barang temuan, kita dilarang untuk ngambil. Lalu juga ranting-ranting ya, seperti pohon-pohon yang misalkan ini kita dilarang untuk mencabutnya. Lalu juga dilarang apa? Kalau di Madinah ini tidak dilarang berburu hewan, tidak dilarang. Tapi kalau di kota Makkah itu dilarang. Nah, sedangkan di kota Madinah itu tidak dilarang. Makanya ada beberapa keharaman yang ada di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk perjalanan umroh kali ini aku udah sampai ke part yang ketiga. Oke lur, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini aku sudah sampai di kota Madinah Al-Munawwaroh. Ini adalah kota suci yang kedua yang ada di Arab Saudi setelah Mekah Al-Mukarramah. Oke lur, gimana penjelasannya? Yuk kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jemaah Taibafron, dari sini langsung keluar belok kanan, nanti ketemu gerbang 330. Karena Taibafron punya dua lobi. Ada lobby yang di sini, ada lobby yang di samping situ. Nanti bakal kita tunjukin. Ini dia lobby kedua dari Hotel Taibafron. Lihat tuh ya. Saran saya, semua jemaah wafdullah idealnya masuk dan keluar di gerbang 330. Oke. Lurus ke dalam, terus itu pintu perempuan. Sebelah kiri sedikit udah pintu laki-laki. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan, selamat beribadah di Masjid Nabawi, maksimalkan tapi tetap jaga kesehatan karena tujuan kita adalah Mekah Al-Mukarramah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah Wafdullah dibagi menjadi dua hotel, yaitu yang pertama ada di Taibafron dan untuk yang kedua ada di Kayan International Hotel. Oke lur, inilah lokasinya. Untuk jamaah yang ada di Hotel Kayan untuk mencapai ke Masjid Nabawi cukup dengan mengingat gerbang 338 untuk sampai di Masjid Nabawi. Dari depan Hotel Kayan kita jalan lurus terus menyeberangi dua jalan raya. Ini aku mencoba berjalan kaki dari depan Hotel Kayan menuju Masjid Nabawi bersama jamaah dan saudara kita. Alhamdulillah kebetulan ini suasananya masih sepi karena baru jam 11 siang. Di depan Masjid Nabawi pintu 338 jam 11 siang lur, ini dinginnya 7 derajat.
Dan patokannya ini lor, di depannya ada burung merpati banyak, nggak jauh. Di depan itu sudah gerbang 338. Sudah. Assalamualaikum. Itu tadi informasi awal sebelum jamaah semua menjalankan ibadah dan semua aktivitas yang ada di Kota Madinah Al Munawwaroh. Oke lur, untuk selanjutnya kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Madinah Al Munawwaroh. Yuk, sambil menikmati perjalanan kita mendengarkan tausiah Ustadz Lutfi Hasan Khairuddin. Beberapa hal yang tadinya halal menjadi haram. Maksudnya yang tadinya diperbolehkan itu dilarang di sini. Nah, kalau Kota Madinah ini ya perbedaannya, dahulu ketika Nabi SAW mengharamkan Kota Madinah, masih ada orang Yahudi yang tinggal di Kota Madinah. Nah, berbeda dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Ta'ala wa'adhin fin nasi bil haji ya'tuka rijala ala kulli wahidin dhamiri min kulli fajjin amik gitu. Ketika Nabi Ibrahim menjadikan tanah suci Makkah, nah sewaktu itu tidak ada siapa-siapa di tanah suci Makkah, tidak ada orang yang berada di situ. Lalu Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, umumkanlah kepada manusia untuk berhaji, untuk datang ke kota Makkah. Nah, ketika Nabi Ibrahim menyeru, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang bahkan tahu kalau Nabi Ibrahim menyeru. Tapi Allah Ta'ala ijabah seruannya, dan Allah jadikan apa? Ala kulli dhamiri ya'tuka min kullin fajjin amik. Dan juga akan datang kepadamu ya rijala ya'tuka, akan datang kepadamu kaki-kaki dan juga hati-hati dari seluruh penjuru dunia. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu ya, Nabi Ibrahim manusia ada keraguan. Dikisahkan di bukunya Ibnu Qayyim bahwa Nabi Ibrahim ragu untuk menyeru manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang mendengarkan. Dan Nabi Ibrahim juga bertanya, siapa juga yang akan datang ke lembah biwadin ya ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang tidak bisa ditanam apapun, tidak bisa ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air, siapa yang mau datang gitu. Nah, tapi Allah Ta'ala serulah, dan Nabi Ibrahim menyeru, dan akhirnya kita datang ke kota Makkah atas seruannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya setelah tawaf itu disunnahkan apa? Untuk sholat di belakang makam Ibrahim, untuk memperingati atas dasar apa yang dikerjakan oleh ayahanda kita Ibrahim alaihissalam atas seruannya. Jadi setelah kita penuhi seruannya Allah Ta'ala bertawaf di Ka'bah, nah kita menghormati Nabi Ibrahim yang telah menjadikan wasilah amanah atas yang lurus. Dan sejatinya memang agama Islam adalah sambungan dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, melihat kota Madinah yang sangat cerah ya, yang kalau sekarang nggak terlalu dingin insya Allah kalau ada pagi-pagi cerah gini, cuman kalau malam memang sedikit dingin ya. Nah, di kota Madinah ini Bapak Ibu, kita akan menghabiskan kurang lebih mungkin 3 hari. Dan insya Allah hari-hari itu kan kita isi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita akan isi dengan ikut beberapa pengajian. Bapak Ibu boleh lihat di sebelah kiri dulu. Ini adalah peninggalan stasiun di zaman Utsmaniyah. Dan ini adalah stasiun terakhir ya, yang menghubungkan Saudi Arabia, Mekah, Madinah sampai ke Jerman zaman dahulu. Nah, ini dulu sampai ke Jerman. Sekitar 28 jam itu sudah sampai di sudah sampai di Syria bahkan dikisahkan. Nah, jadi sewaktu Perang Dunia Kedua relnya hancur.
tapi tetap masih ada sampai sekarang stasiunnya. Dan ini stasiun dikenal kan, stasiunnya Utsmani. Nah, dan ini masjidnya Utsmani di zaman itu. Dan di sebelah kanan ini adalah kantor gubernur yang sempat dahulu juga digunakan dan sekarang sudah menjadi kantor gubernurnya Madinah dan sudah dirombak. Nah, ini kalau Amir Madinah itu tinggalnya di sini. Dan memang setiap daerah itu ada amirnya masing-masing. Amir tuh ibarat kalau di kita gubernur, tapi kalau di sini raja yang ditunjuk. Jadi raja ada raja-rajanya lagi gitu. Nah, raja-raja kecilnya. Dan di Madinah ini Bapak Ibu semua, keutamaan yang paling besar itu memang terletak di Masjid Nabawi. Nah, terletak di Masjid Nabawi. Dan juga tidaklah ada salawat yang memang khusus kita baca kecuali ketika kita mendekati makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Allah Taala perintahkan ya untuk kita semua memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaan salawat yang kita ucapkan dari yang biasanya apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ada salam yang khusus kita ucapkan ketika mendekati makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa salamnya? Salamnya itu adalah ketika kita mendekati makam Rasul, kita akan mengucap Assalamu alaika ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu setelah itu ya kita juga mengucapkan wajazaka. Nah, di situ sebenarnya ada kalimat intinya adalah kita berterima kasih kepada Rasulullah. Apa itu? Wajazaka bi ahsanil jaza an ummatik atau bi afdali ma jazaan ummatik. Ustaz gak hafal Ustaz. Ya sudah, kalau tidak hafal gunakan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia pertama setelah kita mendekati makam Rasulullah ya, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, setelah itu boleh kita mengucapkan dengan bahasa Indonesia ya, tidak jadi masalah. Karena itu memang amaliyahnya para sahabat, yang dikatakan dari para sahabat ketika mendekati makamnya Rasul, mereka mengucapkan hal tersebut. Apa itu? Yaitu adalah kalimat terima kasih atau juga memperjelas kalimat syahadat kepada Rasulullah. Nah, kalimat syahadat kepada Rasulullah ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu apa maknanya? Kita bersaksi kepada Rasulullah. Sejatinya kita bersaksi bahwa Rasulullah itu sudah menyampaikan risalah, lalu sudah menunaikan amanah, dan juga telah menasihati umat dan telah berjihad di jalannya Allah. Nah, jadi sejatinya ketika kita mengaku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, kita bersaksi bahwa apa? Rasul telah menyampaikan risalah. Jadi bisa kita ucapkan, ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah menasihati umat dan telah berjihad di jalannya Allah. Lalu setelah itu baru kita dan terima kasih kepadamu, dan semoga Allah memberikan balasan kepadamu sebaik-baik balasan ya terhadap apa? Terhadap jasamu atas umat. Nah, jadi begitu ketika kita mendekati makamnya apa? Rasulullah. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, tepat di depan kita masjid baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu, ini juga ada nih salah satu situs yang sangat jarang diketahui oleh orang, yaitu Hotel Movenpick ini. Ya, bisa dilihat nih yang biru ini nih. Ini di bawahnya ada sumur yang disebut dengan sumur Budha'ah. Nah, disebut dengan sumur Budha'ah. Nah, dahulu kawasan yang berada di belakang Masjid Nabawi ini itu disebut dengan kawasan
mudha'ah. Nah, kenapa? Karena sumur itulah sebagai penghidupan seluruh yang berada tinggal di belakang Masjid Nabawi. Nah ini nih sebelah kanan ini nih di Taibah Mall, pas di bawahnya itu, dan itu sangat jarang diketahui oleh orang-orang karena ya sudah tertutup hotel, siapa yang tahu ya kan? Nah ya, bagi Bapak Ibu, kita insya Allah akan terbagi 2 hotel. Bagi yang di Taibah Front, kita Alhamdulillah perjalanan kita sudah sampai tujuan, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, yang secara singkat diartikan kota yang penuh cahaya ataupun kota yang bercahaya. Di sisi lain mencerminkan datangnya wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kota tersebut melalui ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota ini juga dikenal sebagai Madinah An-Nabawiyah, dalam arti sebagai kota Nabi. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Kevin Kausar, mungkin sudah pernah lihat saya dulu. Amin. Bapak Ibu, informasi di sini, yang pertama gerbang Masjid Nabawi itu ada angkanya, terdiri 3 angka. Hotel Kayan insya Allah dekat dengan gerbang 338, betul nggak? Ustaz? Jadi dekat sekali dengan gerbang 338, berapa? 338. Jemaah Wafdullah yang di Kayan Internasional idealnya masuk dan keluar lewat gerbang berapa? 338. Pintu masuk Masjid Nabawi terpisah laki-laki dan perempuan. Gerbangnya mah bareng. Jadi gerbang itu yang besi, pintu masuk yang di dalam. Pintu masuk perempuan Bapak Ibu nanti akan diarahkan juga oleh Ustaz Lutfi atau sama saya nanti. Pintu laki-laki umumnya lebih terbuka, ya. Tinggal masuk aja cari. Dan untuk sendal, Bapak Ibu, nih banyak kasus kehilangan sendal di Nabawi hari pertama karena dia naruh depan masjid, dikira masjid di Bekasi katanya. Bu Pak, sendalnya dibawa ke dalam. Sendalnya dibawa ke dalam, nanti dalam Masjid Nabawi itu ada rak-rak sendal yang bernomor. Ada nomornya. Silahkan taruh sendal Anda di dekat rak sendal tempat Anda sholat. Oke? Sebelum naruh sendal, ada baiknya Bapak Ibu ketika masuk Masjid Nabawi baca doa masuk masjid, tentunya memperbanyak salawat Nabi Muhammad SAW, dan tentunya juga memperbanyak minum air zam-zam. Ya, air zam-zam dibanyak-banyakin, diminumin semuanya agar Allah berikan kesehatan, kemudahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ma'u zamzam liman syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat peminumnya, bukan hanya untuk jadi obat. Kalau mau, mungkin misalnya ada yang kayak aku mau diet di sini misalnya, pakai air zam-zam, insya Allah Allah mudahkan Bapak Ibu. Kemudian ya dekat, alhamdulillah Bu, sama Wafdullah pilihannya kalau nggak dekat banget. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, nanti seturunnya dari bus, Bapak Ibu tunggu dulu sebentar, kunci akan diurus sebentar aja. Kemudian saya akan bagikan kunci kamar. Kunci kamar itu Bapak Ibu kan ada nomornya ya, jadi bentuknya kartu, nanti di tag ke gagang pintu. Jadi bukan dimasukin, tapi di nomornya adalah 248, berarti Bapak Ibu di lantai 2. Misalnya kamar Bapak Ibu ada di 735, berarti lantai 7. Lihat angka depannya Bapak Ibu, lihat angka depannya seperti itu. Untuk kegiatan setelah sarapan Bapak Ibu semuanya saya wajibkan istirahat. Apa? Istirahat, mandi, bersih-bersih semuanya, tidur. Sholat zuhur nanti bisa di Masjid Nabawi, tinggal jalan kaki masuk lewat gerbang 338. Setelah asar jam 16.30 kumpul di gerbang 338. Yang dari Taibah Front saya tarik ke situ semua. Kita akan ziarah ke makam Baqi, ziarah ke Rasulullah Muhammad SAW, ziarah ke Abu Bakar Siddiq, ziarah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga sekitar Masjid Nabawi. Bagus, siap-siap ya, setuju ya, betul ya. Jadi kalau di sini banyak istirahatnya, mendingan di mana? Ini saya, ini di Cikarang ya, ini Cikarang ya. Baik, sudah saya silakan turun.
Saya belum kunci kamar.